Banyak orang nganggep kripto itu Bitcoin, padahal Bitcoin itu cuma satu dari banyaknya jenis kripto yang ada. Tapi ya anggapan itu nggak salah juga, karena Bitcoin yang pertama kali muncul, paling sering dibahas dan jadi pintu masuk banyak orang ke dunia kripto. Cuma masalahnya, kalau persepsi kita tentang kripto cuma stop di Bitcoin, kita bisa mispersepsi ketika ngelihat koin lain. Padahal jelas-jelas fungsi, tujuan, dan cara kerjanya itu beda banget sama Bitcoin. Jadi ayo kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Bitcoin itu gerbang awal dunia kripto. Muncul tahun 2008 di saat keadaan ekonomi lagi gak baik-baik aja. Karena dia yang pertama, Bitcoin itu jadi simbolnya kripto. Dan seiring waktu harganya juga naik terus, yang ngebuat makin banyak orang ngelirik Bitcoin. Walaupun ya sebenarnya nggak paham-paham banget soal teknologinya. Tapi walaupun Bitcoin itu yang pertama, fungsinya sebenarnya cukup sederhana karena nggak dirancang pakai fitur-fitur yang rumit dan aplikasi macem-macem. Tapi justru karena ini Bitcoin dianggap solid dan nggak neko-neko. Karena fokusnya cuma satu, yaitu membangun sistem keuangan digital tanpa pihak ketiga, alias peer-to-peer. Setelah Bitcoin mulai dikenal, orang-orang pada mikir, kalau aja sistem keuangan digital bisa jalan tanpa bank, kenapa kita nggak nyoba buat hal-hal lain yang bisa jalan tanpa perantara juga? Dan disinilah lahir project-project baru. Ada yang nyoba buat nambahin fitur yang belum ada di Bitcoin, ada juga yang ngebuat platform agar orang-orang bisa ngebuat aplikasi digitalnya sendiri, dan masih banyak yang lain. Project-project ini biasanya punya koin sendiri yang disebut sebagai altcoin. Simpelnya koin-koin selain Bitcoin itu disebut alternatif coin atau altcoin. Tapi altcoin ini nggak satu jenis doang, karena masing-masing punya fungsi, tujuan, dan kualitas yang beda-beda. Dan karena semua orang bisa buat koin, jadi sekarang jumlah altcoin itu banyak banget. Tapi perlu diingat, gak semua penting. Sama halnya seperti website, banyak yang bermanfaat, tapi ya banyak juga yang numpang lewat doang. Karena jumlah altcoin udah banyak banget, penting buat ingat satu hal dasar, yaitu nggak semua altcoin dibuat dengan tujuan yang jelas. Memang sebagian ada yang dibuat dengan tujuan yang jelas, contohnya kayak Ethereum, dimana kita nggak cuma buat ngirim aset, tapi itu juga sebagai platform dimana semua orang bisa ngebangun di apps mereka sendiri lewat smart contract. Jadi smart contract itu kayak kode otomatis yang bisa jalan sendiri tanpa pihak ketiga. Ada juga Solana yang nawarin sistem transaksi super cepat buat ngehandle banyak user sekaligus. Nah, koin-koin kayak gini tuh biasa punya ekosistem, tim developer yang jelas, dan komunitas yang aktif. Koin-koin tadi itu tergolong layer 1, tapi yang nggak semua altcoin itu layer 1. Sekarang udah banyak jenisnya, udah ada layer 2, RWA, decentralized finance, dan masih banyak lagi. Setiap jenis punya fungsi dan tujuan yang beda-beda, tergantung apa yang lagi coba diselesain oleh developernya. Ada juga nih koin yang dibuat tanpa tujuan teknis yang jelas, biasanya karena meme, hype doang. Contohnya kayak Dogecoin yang awalnya meme, tapi karena komunitasnya aktif dan sempat di-tweet Elon, harganya sempat naik kenceng. Yang lebih ekstrim lagi, ada koin yang dibuat cuma buat nyari untung, habis itu ditinggal sama developernya. Itu biasa disebut shitcoin. Jadi biasanya koin-koin kayak gini tuh nggak punya project dan tim developernya nggak jelas. Jadi cuma ngandelin hype biar orang-orang FOMO, abis itu ya dibanting harganya. Di awal-awal banyak yang nganggap altcoin ini pesaing Bitcoin. Kayak siapa sih the next Bitcoin? Padahal kalau dilihat dari fungsinya, sebenarnya mereka nggak selalu bersaing. Bahkan bisa dibilang main di lapangan yang berbeda. Bitcoin fokusnya cuma satu hal tadi. Bahkan sering dianggap emas digital karena langka, nggak bisa dicetak seenaknya, dan suplainya terbatas, cuma 21 juta doang. Sedangkan altcoin itu banyak muncul buat ngejawab hal yang belum bisa dijawab sama Bitcoin. Contohnya the apps tadi. Atau kita pakai contoh tadi deh, Solana. Solana ngebuat transaksi jadi cepat dan juga biaya yang murah. Itu tuh hal yang selama ini dikeluhin di Ethereum, yaitu transaksi yang lama dan gas fee yang mahal banget. Solana muncul sebagai solusi yang ngebuat sistem ini jadi lebih efisien, yang bisa ngehandle banyak user sekaligus. Dan ini tuh efisien banget terutama buat apps-apps kayak game, DeFi, NFT, dan lain-lain. Jadi dari sini aja kita udah bisa lihat kalau altcoin dan Bitcoin sebenarnya punya peran masing-masing. Bahkan altcoin dan altcoin lain aja saling ngisi kekurangan satu sama lain. Wajar banget kalau orang awam menganggap kripto itu ya Bitcoin, karena emang itu yang pertama, paling sering dibahas, paling sering diberitain. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, kripto itu sebenarnya luas banget. Dan dengan ngerti bedanya walaupun sedikit, itu ngebantu banget biar gak salah kaprah ke depannya. Next, kira-kira mau bahas apa lagi nih? Komen di bawah.